Oke teman-teman, Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup setiap kita meskipun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi sampai hari ini. Dan tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember dan itu tentunya kita sedang hangat-hangatnya seharusnya untuk merayakan Natal, untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi teman-teman, kita tetap bersyukur karena meskipun tidak bisa dilakukan secara bersama-sama di dalam gereja dengan teman-teman kita semua, tapi kita masih bisa melakukannya secara online bersama dengan teman-teman di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Dan kita semua bersyukur karena Tuhan boleh memberikan sebuah fasilitas teknologi yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Dan itu pun boleh merupakan sebuah alasan bagi kita teman-teman untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Kita tetap menyembah Dia. Kita bersyukur kepadanya karena Ia adalah Allah kita. Bukan cuma sekedar Allah, tetapi juga kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk datang beribadah, untuk bersekutu dengan Dia, Allah dan Bapa kita. Tak usah ku
Sungguh Engkau hebat. Sungguh Engkau ajaib Tuhan di dalam hidup setiap kami. Engkau yang menentukan masa hidup setiap kami. Engkau yang mengatur langkah-langkah setiap kami. Engkau yang menentukan kami dan keberadaan kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan merancang dan menentukan sesuatu yang terbaik bagi hidup kami, untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami sedang dilanda pandemi COVID-19, tapi kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu cemas, karena Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami, Engkau memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau, dan kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, memuji nama-Mu, dan memuliakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau telah menebus kami 2000-an tahun yang lalu di dalam kelahiran dan kematian dan kebangkitan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan harapan kami semua, harapan kita semua bahwa kita berada di dalam kondisi dan keadaan yang tetap bersemangat untuk terus berrelasi dengan Tuhan, untuk terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, perkenankan saya untuk mengundang teman-teman semua, untuk mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri, dan kita bersorak-sorai bagi Tuhan, karena kita sedang memasuki momen-momen spesial, momen Natal. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau telah lahir buat setiap kami, dan kami mau memuji Engkau. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua, bagi nama Kristus penebus kita. Sama-sama kita bertepuk tangan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, teman-teman. Kita masih tetap berdiri. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biar kebenaran firman Tuhan boleh mengisi setiap hati kita, boleh menguatkan setiap diri kita yang mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kelelahan, hari-hari ini kita sedang mengalami keletihan. Dan hanya firman Tuhan yang mampu memberikan kita ketenangan, yang mampu memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa menghadapi melalui semua pergumulan-pergumulan kita. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
jemaat dipersilakan duduk kembali dan waktu pemberitaan firman Tuhan dipersilakan kepada hambanya. Halo, Shalom, kaum muda dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini kita boleh bertemu dan bersua kembali, walaupun melalui online dan kita tidak bisa bertatap muka. Namun dari tempat ini saya mau menyapa Anda dan saya mau mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan masih memelihara setiap Anda dan saya sampai detik ini. Untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu. Sampai saat ini kami masih tetap diberi kekuatan, kesehatan, dan bahkan boleh bekerja. Itu adalah penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Engkau berkati setiap kaum muda yang mendengarkan dari tempat ini dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, di minggu kedua ini di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2002 kita akan merenungkan sebuah tema. Namun sebelumnya kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Harmony of Christmas, atau kita membahasakan bahasa kita adalah harmoni Natal. Nah, tema ini saya rasa begitu relevan di tengah pandemi yang dahsyat. Kita akan merenungkan tema ini, yaitu Harmony of Christmas. Mengapa harmoni Natal itu penting bagi manusia? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya perlu kita jawab, saudara. Namun sebelumnya, kita melihat harmoni itu dan umumnya digunakan di dunia musik. Nada yang satu dengan yang lainnya disinkronkan agar seimbang dan enak didengar di telinga. Supaya ada musik apapun, supaya yang dari bermacam-macam itu sinkron dan enak didengar. Itulah harmoni, ya. Dan saya yakin saudara tidak akan mendengarkan musik yang sumbang dan sebagainya, itu mengganggu telinga dan mengganggu konsentrasi, kan seperti itu, ya. Nah, lalu pertanyaan kita, mengapa manusia membutuhkan keseimbangan atau harmoni untuk menjalani hidup ini? Berarti ada sesuatu yang hilang di dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga hidup manusia sudah tidak harmoni lagi. Ya, Alkitab mengatakan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, seluruh tatanan hidup manusia sudah tidak harmoni lagi. Di tengah keluarga, hubungan saudara, hubungan orang tua dan anak, semuanya sudah mulai kacau karena sudah tidak harmoni. Nah, untuk ini kita harus kembali kepada Alkitab yang menyatakan bahwa sejak dosa itu masuk dalam dunia, bukan saja kacau, tetapi juga terjadi ketimpangan hidup. Dengan kata lain, manusia sudah tidak lagi harmoni. Lalu ada satu pertanyaan di dalam kondisi yang demikian. Unsur apa saja yang hilang dalam diri manusia itu sendiri? Di dalam kesempatan ini, saya mengajak kaum muda merenungkan ada 4 hal yang hilang di dalam diri manusia. Dan Natal, Kristus datang ke dalam dunia, dia memulihkan ke-4 hal ini dan juga menormalisasikan kita kembali antara kita dengan sesama, antara kita dengan Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan yang hilang di dalam diri manusia, hal yang pertama adalah kasih. Manusia telah kehilangan kasih dan kehilangan nilai hidup. Saudara, apa
enaknya. Kalau di sebuah keluarga semuanya tercukupi, mau internet sekencang apapun, kita mau main game di masa pandemi ini kita tidak usah keluar, semuanya tersedia. Mau makan apa tinggal pesan, punya uang dan sebagainya, pokoknya terjamin semuanya. Tapi satu pertanyaan, kalau di tengah-tengah kondisi yang demikian, kalau tidak ada kasih di tengah-tengah itu, saya rasa akan terasa hambar dan juga tidak mempunyai nilai atau cita rasa apapun di dalam kondisi seperti itu. Jadi hidup manusia, hidup anak-anak muda saat ini tidak seimbang atau tidak harmoni karena ada satu unsur yang hilang di dalam diri manusia. Karena Alkitab mengatakan dari hari ke hari segala lapis kehidupan manusia kasihnya akan semakin pudar atau terdistorsi oleh perkembangan zaman ini. Ini yang sudah hilang di tengah-tengah hidup manusia. Manusia sibuk, punya anak ditelantarkan, sibuk bekerja dari siang, malam, dari malam sampai pagi, ya. Punya keluarga nggak diurus, sibuk dengan ini, setelah sibuk dengan kerja, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan urusan ini. Apalagi sekarang kita semuanya, seluruh dunia disibukkan oleh apa? Dalam tanda kutip adalah momok yang menakutkan, yaitu virus corona. Kita sibuk sampai saat ini, sampai silaturahmi pun kita dibatasi. Itu memang demikian, tetapi ada satu hal yang penting saya rasa di tengah-tengah kondisi yang demikian. Mari kita yang sudah merasakan kasih dari Allah yang sempurna di dalam hidup kita, kita tunjukkan walaupun kita masih muda. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, jangan engkau dianggap rendah, tetapi tunjukkan teladan kasih kita yang sudah kita peroleh dari Allah untuk mereka yang butuh kita kasihi. Memang tidak gampang, tapi kita perlu belajar. Jadi Natal adalah kasih Allah yang sempurna dicurahkan di dalam diri saya dan saudara dengan kedatangan Kristus Yesus ke dalam dunia ini. Itulah Natal. Itu unsur yang pertama. Ya, karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal bagi siapa yang percaya tidak akan binasa. Itulah kasih Allah. Pertanyaannya, sudahkah kaum muda Kristen, hei dimanapun Anda berada, adakah kasih yang sempurna itu tetap di dalam hidupmu? Mari kita coba merefleksi diri kita. Yang kedua, unsur apa yang hilang di dalam diri manusia? Ya, unsur yang kedua yang hilang dalam diri manusia adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, unsur yang paling penting dan menjadi penopang hidup manusia telah hilang, yaitu damai. Damai sudah hilang di tengah-tengah manusia. Karena apa? Karena sejak manusia memberontak kepada Allah, istilahnya itu adalah semacam koneksi dia dengan Allah sudah terputus, maka disitulah damai sejahtera manusia sudah hilang di tengah-tengah hidupnya. Dan damai ini dipentingkan, saudara, buat setiap kita untuk apa? Untuk berpikir dengan jernih. Coba kalau saudara di tengah-tengah kesibukan, kebisingan, saudara pasti tidak bisa berpikir dengan jernih, bukan? Yang kedua, kalau tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, saudara juga sulit untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, kalau tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, waktu saudara mau makan ribut, saudara mau ini ribut, bising, saudara jadi stres. Demikian juga saat ini ada COVID-19 ini atau adanya pandemi ini, kita seolah-olah sudah kehilangan harapan dan damai. Seolah-olah kita mau ke sana takut gitu ya. Kita mau ke sini takut. Lihat orang batuk. Kalau dulu kita masih bisa bercanda, oh ini batuk orang kaya, ini batuk orang berduit. Sekarang dengan orang batuk, gitu ya. Waduh, langsung kita lari tunggang langgang. Kenapa? Kehilangan damai, karena ada semacam unsur yang hilang, yaitu damai sejahtera. Jadi manusia tidak utuh lagi, saudara ya. Oleh karena itu ada perselisihan, ada masalah silih berganti. Jadi tidak ada kedamaian. Saya selalu ke bulan-bulan ini
Pokok doa yang disebarkan untuk minta kita doakan adalah damai. Saya selalu fokus supaya ada damai menjelang Natal ini di seluruh dunia, di Indonesia khususnya di kota Jakarta. Secara spesifik kita doakan supaya ada kedamaian, ketenangan, kita bisa merayakan Natal, supaya kita juga bisa memiliki ketenangan untuk berusaha dan berpikir dengan jernih. Ini penting sekali. Semua damai yang sejati ini tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus datang dan berkata, ya, dia berkata, damai sejahtera, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Lukas 2 ayat 14 juga. Di Natal yang pertama, malaikat menyampaikan berita kepada mereka yang mengalami frustasi. Malaikat juga mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya, saudara, masihkah saudara sebagai kaum muda tetap militan, berpegang janji Tuhan yang setia dan adil? Dia, saya percaya, dia tidak meninggalkan Anda dan saya sebagai murid-murid Kristus yang produktif. Mari kita tetap mengatakan, aku dekat Allah saja aku tenang, seperti pemazmur mengatakan seperti itu. Mari kita belajar. Memang tidak gampang dalam kondisi seperti itu, tetapi tidak ada yang mustahil. Itu yang kedua. Tapi Yesus datang, dia sudah memberikan damai sejahtera kepada kita sehingga hidup kita bisa seimbang. Kita melakukan kegiatan kita bisa seimbang kembali karena hanya di dalam Tuhan. Untuk itu, jangan kita kecewa dan jangan kita tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang ada adalah kita meragukan Tuhan. Tetapi firman Tuhan kali ingatkan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Nah, yang ketiga, apa yang hilang? Apa yang menjadi program bagi manusia sehingga hidup manusia tidak harmoni lagi? Yaitu ketakutan. Manusia mulai menghadapi persoalan yang rumit. Ya, ini apa? Kecemasan dan ketakutan untuk menjalani hidup ini. Ada orang dengan masa pandemi ini terkurung dalam rumah, bahkan ada yang belum pernah keluar rumah, bahkan tidak berani kemana-mana, dan ada juga yang merasa cemas hari esok akan seperti apa, apakah sampai tahun depan masih seperti begini? Saya telepon jemaat tanya saya, Pak, tahun depan kita buka ibadah belum ini? Udah lama nih, kangen kopi tiam, kangen ini, udah lama nggak ketemu. Mereka tanya ini bagaimana? Saya bilang silakan lu telepon dia. Kalau perlu video call supaya kelihatan tambah makmur atau tambah langsing akibat kelamaan di rumah, nggak kerja, makan terus seperti itu, saudara ya. Nah, ini fakta. Dan ada juga ketakutan, kecemasan, tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi kenyataan yang ada di depan mata kita. Manusia mulai merasa takut mati. Takut tidak punya pasangan atau jodoh. Bahkan takut kalau aku keluar tertular sakit ini, gimana ini? Dan sebagainya. Beribu pertanyaan. Itu yang membuat manusia takut. Sehingga hidup manusia tidak seimbang. Ya, di dalam ilmu jiwa dikatakan apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi, saudara. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak perlu takut, hajar saja semua dan sebagainya. Tidak, tetapi kita juga perlu takut dalam arti kita waspada, kita tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap percaya bahwa kita melakukan ini yang baik akan mencegah kita dari tertularnya penyakit atau virus. Satu hal, yakin bahwa Tuhan tetap memelihara sempurna kepada setiap kita. Dan Alkitab mengatakan kita ini ibaratkan biji matanya Allah. Artinya kita berharga kalau kita tetap menjalankan protokol yang ada. Saya percaya Tuhan akan menghindarkan dan memelihara setiap kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana yang Dia tetapkan buat kita. Kita juga harus pelihara kesehatan dan memakai masker dan juga keluar masuk cuci tangan dan yang lain-lainnya sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian saya tetap yakin pemeliharaan Tuhan juga melalui cara
seperti itu. Dia mau kita taat dan terlatih di dalam mendisiplinkan hidup kita seperti demikian. Apalagi anak muda. Karena ini sudah menjadi habit, maka ke depannya kita akan hidup jauh lebih optimal. Karena ketakutan yang kita takutkan belum tentu terjadi. Tapi kita takut dan hormat kepada Tuhan itu mendatangkan hikmat, penyertaan yang sempurna buat setiap kita ke depannya. Apalagi kau muda, perjalananmu masih panjang. Haleluya. Ya, yang ketiga. Ya, kalimat yang pertama ya, sebelum masuk yang ketiga, kalimat yang utama yang disampaikan malaikat kepada gembala di Natal pertama, yaitu pada saat Yesus lahir, jangan takut. Lukas 2 ayat 9 sampai 10, ya. Itu dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar apa itu, saudara? Saat ini juga saya sampaikan kepada kaum muda bahwa Allah Immanuel menyertai, asalkan kita mau turut sesuai dengan protokol yang ada. Jangan takut, beraktivitaslah di luar di dalam, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi yang kerja di Tanah Abang, silakan kami hamba Tuhan dari Tambora tetap mendoakan Anda yang punya toko, Anda yang berrelasi dengan pelanggan ataupun kolega bisnis Anda, kami tetap mendoakan dan Anda juga tetap melakukan kewajiban Anda menjaga protokol kesehatan. Disitulah kesukaan besar, disitulah kita harus disiplinkan diri. Oke? Ya, jangan takut, tetap beraktivitas seperti biasa. Kalau enggak beraktivitas, kita mau makan, siapa yang masakin gitu ya. Mau minta Tuhan langsung kirim dari langit gitu ya. Itu pun sesuatu yang Tuhan bukannya tidak bisa, Tuhan tidak membuat kita malas seperti itu. Ya, kita harus lakukan ya. Do it, lakukanlah sesuatu ya. Tuhan menyertai kita. Jangan takut, tapi kita harus tetap dengan hikmat dan waspada seperti itu. Ya. Oke, yang keempat atau yang terakhir ya. Tadi sudah yang ketiga ya tadi ya. Nah, tidak ada harapan, atau dalam bahasa kerennya saya lebih suka pakai kata hopeless gitu ya. Putus asa. Ya, hal yang hilang dalam diri manusia adalah harapan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini memicu manusia frustasi atau galau dalam bahasa anak mudanya atau bahasa gaulnya dalam perjalanan hidup ini. Namun di tengah kondisi yang galau ini, Allah itu peduli loh sama saya dan saudara. Di tengah manusia yang hopeless atau yang putus asa ini, Dia datang, Dia memberikan harapan. Karena apa? Alasannya apa? Sebab apa? Dia memberikan harapan. Karena apa? Yesus sendiri berkata, hei kamu yang letih lesu, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kelegaan yang diberikan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu artinya kalau kita tetap percaya Dia yang hidup, yang berdaulat, yang memegang hari esok dan sumber yang tak terbatas. Kalau kita masuk di dalam persekutuannya, apapun yang terjadi, kesulitan yang kita hadapi saat ini, itu saya anggap sebagai sebuah ujian atau sebuah pelatihan yang membuat saya akan lebih maju lagi. Jujur saudara, saya sebetulnya adalah orang yang boleh dibilang hidup di antara teknologi dengan yang agak jadul gitu ya. Masih sedikit saya bisa main HP yang agak canggih gitu ya. Walaupun yang super canggih saya nggak bisa, saya butuh tanya anak saya. Nah, setelah adanya pandemi ini, semuanya harus pakai Zoom dan kawan-kawannya Zoom gitu ya. Yang sejenis ya, yang bisa mengkonekkan dan bisa melihat muka Anda dan saya seperti itu ya. Saya sebelumnya nggak tahu sama sekali saudara. Di minggu pertama saya harus pakai, saya stres dan sebagainya. Tetapi setelah itu bahwa saya harus bisa. Ini semacam pelatihan atau semacam sekolah yang harus kita jalani sehingga membuat saya bisa, tapi belum super bisa karena saya manusia terbatas. Ya, dengan adanya ini saya juga bisa
memotivasi saya maju. Saya harap dengan adanya kondisi yang demikian tidak membuat saudara frustasi dan kecewa, tetapi kita tetap yakin Dia yang memegang hari esok. Masih ada harapan. Ya, lagu pop yang menurut saya sangat dari zaman ke zaman dalam bahasa Mandarin itu adalah Ming Tian Hui Ken Hao. Artinya hari esok akan baik. Orang dunia aja punya harapan hari esok akan baik, apalagi kita anak muda, anak Tuhan lagi yang punya harapan di dalam Tuhan. Tetap kita percaya Ming Tian Hui Ken Hao Ken Yesu Limen. Artinya besok akan lebih baik di dalam Yesus karena Dia yang memegang hari esok. Haleluya. Kita ada pengharapan ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, untuk terakhir sebagai penutup harus saya katakan, walaupun Natal kali ini atau Natal di tahun ini bukan hanya di KP, di seluruh Indonesia, barangkali bahkan seluruh dunia kita diperhadapkan dengan kondisi COVID-19 ini, kita merayakannya dengan nada yang tetap harmoni. Kenapa harmoni? Kita tetap mempunyai kasih yang hangat, kita tetap mempunyai pengharapan, kita tetap mempunyai sukacita, dan kita tetap yakin Tuhan akan bertindak untuk Anda dan saya, dan Tuhan akan mengharmonikan kembali lagi sehingga hari esok akan lebih baik, hidup kita akan seimbang. Itulah harmoni Natal. Harmoni Natal yaitu Allah peduli, Dia datang memahami Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba menyampaikan renungan sampai di sini, tapi yang berkatilah suara hamba dimanapun bisa didengar, boleh memompa dan memotivasi anak-anak muda sehingga mereka boleh bangkit kembali. Dan mereka tidak terjebak di dalam kecemasan, ketakutan, putus asa, dan kehilangan kasih yang hangat. Biarlah semuanya itu di Natal ini mengingatkan setiap kami, bila Roh Kudus memberikan kehangatan buat setiap kami, agar hidup kami boleh seimbang kembali dan kami boleh hidup dengan maksimal untuk berkarya, bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan orang lain boleh melihat di tengah kecemasan kami memiliki sukacita, tapi bukan dibuat-buat, tetapi sukacita yang mengalir dari tempat yang maha tinggi, karena Kristus sudah tinggal di tengah-tengah kami dan kami sudah menerima anugerah keselamatan itu. Berkati kaum muda dimanapun mereka berada, dan berkati hamba-Mu di dalam pelayanan ke depannya. Engkau berkati dan berkati gereja-Mu, berkati masa depan persekutuan dari kaum muda ini. Berkati Pak Ari juga sebagai pembina kaum muda. Tuhan berikan kekuatan baik di keluarga, baik dalam pelayanan, baik juga di dalam kegiatan sehari-harinya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini buat setiap kita semua, buat anak-anak muda. Dan saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama akan selalu ada berkat yang bisa mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan pakai lebih lagi di dalam menyampaikan dan memberitakan, bahkan menjadi alat Tuhan buat gereja ini, bahkan dimanapun Tuhan pakai. Buat setiap teman-teman yang anak muda yang ada di tempat masing-masing, meskipun kita belum bisa bersama-sama berkumpul di gereja untuk beribadah, saya mau katakan mari kita tetap semangat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita lelah, jangan kita letih untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan mengakhiri ibadah Komisi Pemuda kita pada malam hari ini, dan mari kita semua berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan tiada henti-hentinya kami terus bersyukur kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami, yang bahkan dikala kami lalai, dikala kami lupa, mengabaikan Engkau, Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami, mengampuni kami, mengasihi kami,
dan tetap setia menanti kami untuk kami kembali datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami mengakhiri ibadah Komisi Pemuda kami pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan, Tuhan nyatakan dan Tuhan curahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Dengar doa kami Bapa, kami berseru demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.